Halo teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua ya. Pasti teman-teman di sini ya, kita ini sama-sama mahasiswa ya, yang sedang mengambil mata kuliah perkoperasian. Jadi buat teman-teman semua, mari kita sama-sama berdiskusi ya tentang mata kuliah perkoperasian. Karena saya juga sedang mengambil mata kuliah tersebut, jadi tidak ada salahnya sama-sama kita mempelajarinya, teman-teman. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kalau koperasi itu sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Bahkan di sekitar kita pasti bisa lah kita temukan yang namanya bentuk-bentuk dari koperasi. Atau bisa lah bentuk kerjasama ya, tolong menolong, setidaknya cerminan dari kegiatan koperasi ada di situ. Atau seperti kita lihat di sekitar kita ada koperasi petani ya kan, ada juga koperasi yang kegiatannya eh, untuk jualan atau kerjasama pegawai misalnya. Itu kan semuanya itu bentuk-bentuk koperasi yang bisa kita temukan di sekitar kita. Tapi perlu kita mengenal lebih dalam sebetulnya pentingnya yang namanya koperasi itu. Seperti sejarahnya bahwa memang koperasi itu dibentuk ya, awalnya didirikan yang namanya koperasi dengan tujuan sebetulnya untuk membantu sesama, menolong anggota yang berkumpul dalam satu wadah akibat susah untuk bersaing lah ya, atau susah untuk menembus pasar bebas dalam bidang ekonomi, sehingga dengan dibentuknya kegiatan ekonomi, badan ekonomi melalui koperasi, maka orang-orang yang lemah itu yang sudah bergabung bisa dibantu sehingga bisa berkontribusi atau bisa ikut membantu ekonominya dengan cara bekerja sama. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau di negara-negara maju kan untuk badan usaha itu kan, perusahaan-perusahaan itu kan biasanya bersaing terus dengan tujuan ya mencari keuntungan sebesar-besarnya. Jadi ya nggak ada itu istilahnya begini dan begitu. Yang penting kan tujuan mereka itu, perusahaan swasta itu kan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Lebih ke profit dia, laba yang tinggi. Lah, kalau koperasi kan berbeda dia, ya kan? Memang ini juga badan usaha, memang mencari keuntungan, tetapi itu bukan tujuan dasarnya. Jadi koperasi ini bisa juga disebut sebagai sebenarnya pelayanan atau bentuk pelayanan sosial lah ya. Ya, karena lebih mengutamakan pelayanan kepada anggota, membantu anggota ya yang sudah bergabung dalam uh, organisasi tersebut. Bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk membantu masyarakat luas ya, tetapi ada aturan mainnya, tapi ya kan tetap mengutamakan yang namanya anggota yang sudah masuk di dalamnya. Makanya dalam berbagai definisi bahwa koperasi itu memang badan usaha atau sekumpulan orang yang dibentuk itu untuk membantu ya. Jadi didirikan koperasi dari, oleh, dan untuk anggota. Ya. Jadi sebenarnya cerminan dari demokrasi ekonomi itu ada di koperasi ya. Kalau kita lihat strukturnya itu kan mulai dari
pengurusnya, ya kan? Ada istilahnya rapat anggota, yang kumpulan anggota itu kan, dan ada juga pengawas. Jadi itu kan lembaga ya yang ada dalam organisasi koperasi, sehingga kan tidak ada istilah semena-mena. Jadi pengurus pun tidak berbuat semauannya saja, tetapi selalu bergantung dari rapat anggota tadi, dan juga kegiatannya diawasi oleh pengawas yang dipilih oleh anggota dalam rapat anggota. Jadi teman-teman semua, apalagi untuk di negara kita, memang koperasi ini cocok lah, ya kan? Kalau kita lihat kan masih banyak masyarakat kita yang ekonominya masih rendah lah ya. Jadi sudah pasti untuk bersaing secara global kan, sekarang kan bersaing menembus pasar bebas, ya pasti kalah lah sama orang-orang swasta, perusahaan swasta yang mengutamakan laba yang tinggi. Jadi untuk itu, untuk membantu perekonomian, pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, sebetulnya bagusnya ya memang ada istilah kerjasama ya, sekumpulan orang di antara kerjasama anggota ya, berkumpul, bergabung dalam koperasi, sehingga saling membantu bagaimana cara supaya ya bisa mandiri, ya kan, belajar di situ juga. Tentu ya tidak lain dari tujuannya untuk supaya masyarakat tersebut bisa mandiri secara ekonomi. Memang sih sekarang masalahnya sekarang kan sudah untuk kegiatan koperasi ini kan kayaknya masih tidak begitu berkembang ya. Nggak tahu karena sistemnya yang perlu diperbaiki di negara ini, atau memang karena sudah banyak juga perusahaan-perusahaan swasta yang lebih mengutamakan laba. Karena kalau koperasi memang kalau laba itu, keuntungannya itu kan bukan tujuan utamanya. Memang sih wajib juga, tetapi ya kita bagaimana cara membantu anggota di situ supaya sama-sama berdiri, sama-sama berjuang, ya kan? Contohnya kita bentuk koperasi misalnya kan dari bidang pertanian ya, misalnya kan kalau ada kesusahan masyarakat kita, anggota kita dalam hal pemasaran produknya ya, karena kalah saing sama swasta, maka dengan ada koperasi, maka koperasi itu yang menampung, ya kan? Ya dimana kan dia koperasi kan membelinya dengan harga yang tidak merugikan petani tersebut yang sudah masuk anggota. Jadi disesuaikan dia. Ya setelah itu koperasi lah yang menjualnya. Ya itu kan sebetulnya cara membantu masyarakat ya, ekonomi rendah. Coba kalau nggak ada koperasi kan, bisa saja kan langsung tembus pasar, pasti kalah. Apalagi yang nggak ada modal misalnya kan, untuk tembus pasar bebas itu pasti kalah sama perusahaan swasta. Karena kalau perusahaan swasta kan modalnya besar, ya kan, bisa pinjam besar-besaran untuk modalnya. Ya, jadi ketika masyarakat bawah menjual barangnya, produknya misalnya, ya bisa saja seenak perusahaan kan membelinya dengan harga semaunya. Jadi nggak bisa, ya kalau nggak mereka tampung, ya nggak laku barang kita. Makanya dengan koperasi ya dibantu lah.
Ya, dengan itu bisa membantu petani-petani, masyarakat, atau koperasi lain lah dalam bentuk apa kerjasamanya. Ini kan bentuk kerjasama sebetulnya, lebih ke pelayanan sosial, ya. Atau ya lebih lah cara menyelesaikan masalah dalam kegiatan sehari-hari bisa melalui koperasi. Baik misalnya melalui apa lagi? Mungkin ke pegawai misalnya yang sama-sama kerja bisa, yang mana tahu kan ada bentuk kerjasama saling bekerja sama untuk berikan modal kan, mereka olah bersama, di mana ya ada ini bentuk organisasi. Tapi yang menarik di sini bahwa ternyata dari dulu sebetulnya bentuk-bentuk koperasi ini sudah ada, ya, dari zaman sebelum Masehi pun kan, apa itu, zaman kerajaan Babilonia ya, kita mesti lupa, ada koperasi sewa lahan kan, jadi dikasih lahan seluas-luasnya dan hasilnya nanti lahannya diolah oleh masyarakat dibagi-bagi dan hasilnya nanti dibagi-bagi. Ya, itu kan bentuk kerjasama sehingga bisa menyelesaikan satu lahan. Dan juga ada sebelum Masehi juga itu ya, koperasi kuburan ya, koperasi apa tuh lah, lupa saya. Ada koperasi kredit dan ada juga koperasi sistem ketenaga kerjaan upah, di situ kerjasama. Jadi kurang lebih begitu ya teman-teman semua. Terima kasih ya.